Teman-teman, ternyata asing masih lanjut berjualan dari ISG ya, memasuki di bulan sell in Mei ini, bahkan di minggu kedua. Dalam satu minggu, asing sudah exit 775 billion di market regular. Kalau kita lihat ISG sudah koreksi ya, 1,23% dalam satu minggu terakhir. Dan kalau kita perhatikan lebih detail lagi secara teknikal, ISG baru saja tembus support di 6.750 dan mereka akan berusaha untuk lanjut koreksi sampai mendekati support selanjutnya, yaitu di 6.600. Nah, teman-teman yang sudah tunggu lama nih diskon tambahan di ISG, pastikan teman-teman tunggu ya ISG mendekati support selanjutnya di 6.600. Dan kalau mereka tidak mampu rebound di angka support 6.600 ini, koreksi ISG akan berpotensi cukup dalam ya. Jadi teman-teman perlu waspada. Nah, selanjutnya teman-teman, sektor yang perlu kita perhatikan adalah sektor properti. Karena di satu minggu terakhir ini, pada saat market cukup bimbang ya, ternyata sektor properti mengalami penguatan. Contohnya seperti BSTE, mereka telah terjadi kenaikan 6,33% dalam satu minggu terakhir ya. Berikutnya ada Summarecon, mereka naiknya lebih tinggi lagi nih teman-teman, 13,79%. Ada selanjutnya nih teman-teman, Ciputra, naiknya 10% dalam satu minggu terakhir. Dan ada BES yang terjadi kenaikan 6,76% hanya dalam waktu satu minggu. Jadi teman-teman, kita coba pelajari ya, kenapa sektor properti bisa naik? Atau ada korelasi hal apa? Atau sign apa sih yang bisa memberikan kita sebuah head start menganalisa apa yang bisa membuat sektor properti terjadi kenaikan? Kalau kita perhatikan 10 tahun yang lalu, di tahun 2012 harga batu bara mulai mengalami downtrend ya teman-teman. Dan di saat bersamaan ternyata saham properti juga mulai terjadi uptrend di tahun 2012. Saya akan gunakan contoh seperti BST karena saham yang lainnya yang bergerak di properti juga cukup simetris ya pergerakannya. Nah, BSTE pada saat tahun 2012 itu masih dekat 1000 atau bahkan sempat di bawah 1000. Tetapi 2-3 tahun kemudian harga BSTE sampai menyentuh tembus 2000. Nah, teman-teman, kalau kita kembali dengan grafik batu bara tadi ya, itu harga batu bara ternyata turun terus dari 2012 sampai tahun 2016, dan di mana 2016 itu adalah bottomnya. Sekarang kita kembali lagi nih ke grafik properti yaitu BSTE. Ternyata di tahun 2016 mereka juga mulai mengalami downtrend secara bertahap. Ini artinya apa teman-teman? Sepertinya pergerakan harga saham batu bara itu berbanding terbalik dengan pergerakan harga saham properti. Jadi kalau kita lihat dari grafik 2016 saat BSD menyentuh puncak, perlahan-lahan mereka mengalami downtrend sampai akhirnya di tahun 2020, tahun COVID ya, itu terjadi koreksi terus-menerus. Jadi saya ingin mengajak teman-teman untuk menganalisa lebih dalam lagi ya, kenapa hal ini bisa terjadi. Coba kita menggunakan sudut pandang sebagai investor ya. Kalau teman-teman adalah pengusaha yang mempunyai sektor batu bara, jika teman-teman sudah menghasilkan cuan yang sangat besar ya pada saat batu bara marginnya tinggi sekali, apa yang teman-teman lakukan? Biasanya teman-teman reinvest di perusahaan tersebut ya untuk meningkatkan revenue, yang meningkatkan production dan seterusnya supaya penjualan teman-teman tinggi pada saat margin tebal. Nah, tetapi kalau teman-teman sudah melihat atau menganalisa bahwa tren batu bara akan terus-menerus terjadi koreksi, ini akan membuat margin kita semakin mengecil. Nah, jadi teman-teman juga akan semakin kecil insentif untuk reinvest kembali ke sektor batu bara, karena kita ngapain ya untuk menambahkan lagi production kalau kita tahu margin kita akan terkuras. Jadi dengan cash yang begitu besar, kita pasti akan mencari opportunity lain kan? Mungkin kita mulai diinvest lah ke sektor lainnya. Seperti apa? Mungkin beli obligasi atau deposito ataupun membeli properti. Nah, untuk return yang terbesar biasanya adalah di properti, karena properti memang seiring waktu berjalan biasanya terjadi kenaikan harga. Nggak mungkin kan dengan uang triliunan cuan yang begitu besar di batu bara, teman-teman hanya taruh di deposito, terlalu kecil returnnya. Sehingga kalau kita sudah melihat adanya downtrend dari segi harga batu bara, berarti marginnya mengecil, banyak pengusaha yang melarikan uangnya untuk investasi di luar sana, yaitu salah satunya instrumen yang sangat diyakinkan oleh orang Indonesia adalah properti. Jadi kalau perlahan-lahan uang dari batu bara mulai lari ke properti sebagai alat investasi, maka harga properti akan terjadi kenaikan, sentimen juga akan semakin baik, permintaan akan semakin tinggi, akhirnya apa? Saham properti juga akan mulai terjadi kenaikan. Itulah yang menyebabkan kenapa pada saat batu bara mulai turun marginnya, mereka mulai redup, harga properti rata-rata mulai terjadi kenaikan. Sekarang kita sedang memasuki super cycle commodities ya. Di tahun 2020 itu harga batu bara juga melonjak bahkan sampai ke 400. Itu luar biasa sekali. Dan sekarang mulai adanya koreksi. Sehingga teman-teman sudah boleh nih mulai membidik sektor properti. Kita nggak tahu kapan super cycle ini akan selesai ya. Bisa saja masih ada 1-2 tahun lagi. Tetapi kalau sudah selesai, biasanya sektor properti yang akan dibidik karena uang yang di batu bara ini akan pergi ke suatu sektor lainnya. Dan kemungkinan terbesar mereka akan lari ke sektor properti. Jadi teman-teman make sure sudah mempunyai sektor properti ini. Karena hampir rata-rata seluruh saham properti yang ada di IHSG
masih cukup murah. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas tentang request saham oleh para penonton ya. Jadi di minggu lalu ada yang request untuk membahas tentang MDK oleh Eka Syafitri. Mohon analisa MDK. Jadi kita langsung saja yuk bedah MDK ini apakah masih menarik atau sudah tidak menarik lagi. Coba kita lihat dari EPS terlebih dahulu ya. Teman-teman sudah lihat di tahun 2022 ternyata EPS-nya MDK ini kurang menarik ya. Hanya di 38 untuk full year-nya. Sedangkan di tahun 2019 saja itu mereka sempat mempunyai EPS sebesar 45. Nah kalau kita perhatikan teman-teman, harga saham MDK sedang terjadi terjun bebas ya di 1 tahun terakhir. Memang sih sekarang ini masih cukup tinggi kalau kita bandingin di tahun COVID. Karena sebelum COVID itu mereka harganya di bawah 1.000 dan sekarang sudah mencapai 3.000. Jadi dengan EPS yang lebih rendah di tahun 2022 ini, kalau kita bandingkan di tahun 2019 saja yang lebih tinggi, wajar saja harga saham MDKA mulai terjadi koreksi yang cukup besar. Nah, kalau kita pelajari dari segi teknikalnya teman-teman, ini MDKA sudah tidak terlalu menarik ya. Kenapa? Karena mereka sudah jebol dari moving average 200-nya. Kalau teman-teman lihat di garis merah ini, itu adalah moving average 200 dan secara teknikal, kalau grafik candle-nya sudah tembus ke bawah, berarti MDKA sedang berada di downtrend. Dan sekarang teman-teman bisa lihat mereka sedang menuju ke support terdekat mereka yaitu di 3.000. Dan kalau secara teknikal MDKA masih lanjut koreksi dari angka 3.000 ini, berarti ada potensi MDKA lanjut koreksi sampai ke angka 2.000 dan ini akan mengkhawatirkan ya bagi teman-teman. Kalau yang sudah punya saham, sebaiknya batasi resiko. Jadi teman-teman, checkpoint terdekat sekarang ada di 3.000. Jika ada rebound, kalau memang cukup kuat teman-teman mau buang perlahan boleh, tapi kalau dia tembus, ini resikonya akan semakin besar. Oke, berikutnya kita pelajari dari sisi bandarmologi ya. Kalau saya tarik data sampai awal Maret ya, itu kalau kita perhatikan ternyata MDK ini memang masih ada distribusi. Yang tampung itu cuma BK yang agak besar, sisanya yang jualan juga ada AK, CCO, ini juga big player semua. Sehingga sementara ini terjadi distribusi kecil di MDKA. Jadi kalau sebuah saham masih terjadi distribusi, menurut saya masih kurang menarik. Apalagi kalau teman-teman lihat mereka ini sudah memasuki downtrend secara teknikal. Jadi kalau kita perhatikan dari segi 3 analisis, fundamentalnya terjadi penurunan ya, EPS aja kalah dengan tahun 2019. Lalu secara teknikal mereka sudah memasuki downtrend dan sekarang mendekati support terdekat. Dan kalau supportnya jebol juga, maka MDK akan sangat strong downtrend. Dan yang ketiga, secara bandarmologi juga ada distribusi sehingga saham MDK untuk sementara ini tidak menarik untuk teman-teman pegang atau hold. Apalagi kalau teman-teman average price-nya cukup tinggi, itu cukup berbahaya. Pastikan batasi resiko. Dan bagi teman-teman yang belum punya barang sama sekali, ya mungkin tunggu saja di 2.000. Kalau memang dia tembus dari angka 3.000 dan mendekati angka 2.000, maka risk reward-nya akan menaik dan teman-teman bisa analisa kembali. Siapa tahu teman-teman ingin entry MDKA di harga 2.000. Oke teman-teman, selanjutnya masih ingat nggak minggu lalu Edge Invest ada membahas ya tentang sell in May ya, tetapi ada 5 saham yang menarik karena secara fundamental di kuartal pertama mereka itu mencetakkan all time high performance. Ada saham BNGA, TB, ASI Budi, dan INDF yang dibahas oleh Edge Invest. Coba kita perhatikan teman-teman. Untuk saham BNGA itu sudah terjadi kenaikan ya 1 minggu terakhir. Jadi pada saat video itu dibuat dan 1 minggu kemudian sekarang sudah terjadi kenaikan 7%. Begitu juga dengan saham Budi juga terjadi kenaikan sebesar 7%. Nah teman-teman, ini bukan artinya teman-teman yang belum punya langsung HK saham ini ya. Tetap harus dianalisa kembali. Dan ada 3 saham yang belum terjadi kenaikan, yaitu adalah Astra, dan juga ada TB, dan juga ada INDF. Nah ini teman-teman menjadi sebuah ide saja. Tetap harus analisa apakah ketiga saham ini menarik untuk dibeli. Jika secara fundamental memang oke, teman-teman bisa pertimbangkan ketiga saham ini. Oke teman-teman, selanjutnya adalah bagian honorable mention. Untuk episode kali ini, kita akan membahas tentang saham Cleo ya, Sariguna Prima Tirta. Jadi teman-teman, pada saat video ini dibuat, memang Cleo sudah sempat terjadi kenaikan ya, dan kalau kita lihat grafik ini masih uptrend. Coba kita pelajari dari segi fundamentalnya. Kalau dari segi balance sheet, kita lihat equity cukup sehat ya. Terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, Cleo secara konsisten menaikin equity mereka. Nah, teman-teman juga bisa lihat dari segi borrowing ya, atau dari hutang masih cukup terkendali lah, tidak terlalu besar. Apalagi tidak sampai lebih besar dari equity mereka. Jadi secara balance sheet cukup sehat. Berikutnya teman-teman ada income statement ya. Kalau kita lihat dari laporan keuangan kuartal pertama, kita bandingin dengan sebelumnya, net profit Cleo berada di 60,6 billion dan ini tertinggi sepanjang 7 tahun terakhir. Jadi teman-teman, kalau kita lihat net profit yang tebal seperti ini, wajar sahamnya berpotensi untuk lanjut rally ke all time high. Dan juga operating profit nih teman-teman. Kita bisa perhatikan operating profit mereka juga mengalami kenaikan. Nah, sayangnya nih teman-teman, kalau kita lihat dari sisi valuasi, Cleo ini cukup mahal. Bayangin saja, PBV-nya sudah 5,68. Dan kalau kita lihat dari
PE ratio Clio ini sudah berada di 116. Berarti kalau secara valuasi saham ini memang tergolong mahal ya. Kalau keputusan AJ Invest, Clio ini lebih baik untuk ditradingkan karena memang mendapatkan momentum, laporan keuangannya bagus. Tetapi kalau teman-teman ingin invest jangka panjang dengan valuasi seperti ini agak berbahaya. Khawatirnya seperti nanti consumer rokok ataupun saham-saham consumer lainnya seperti Unilever yang PBV memang sangat premium, tiba-tiba market mulai sadar dengan kepremium harganya, sekali koreksi bisa sangat dalam dan Clio ini berpotensi seperti itu. Jadi sebaiknya bukan untuk diinvest melainkan trading cukup menarik di Clio yang satu ini. Kalau kita pelajari dari sisi teknikal, kita bisa perhatikan memang sudah mulai naik nih candlestick-nya Clio dan di mana sudah mencapai di harga 590. Kalau so far ada potensi Clio akan terjadi breakout. Dan kalau kita lihat dari sisi bandarmologinya, teman-teman lihat ya, saya ambil 1 bulan terakhir kira-kira seperti apa. Clio ada sedikit akumulasi ya. Akumulasi cukup kecil di mana big player-nya ada AK dan AZ. Sayangnya teman-teman average mereka cukup rendah. Jadi kalau teman-teman yang baru mau beli itu beresiko karena AZ 472 dan AK ada di 537. Dua-duanya ini average price-nya di bawah 550. Dan sekarang pada saat video ini dibuat sudah 590. Jadi teman-teman tetap harus mempertimbangkan resiko jika sahamnya mulai koreksi kembali. Dan teman-teman saya ingin ingatkan ya untuk khususnya para penonton yang baru, jangan FOMO atau langsung HK saham ini, terus dianalisa dulu. Jika teman-teman merasa cocok dengan risk profile teman-teman, barulah teman-teman beli. Karena apapun yang dianalisa di video ini hanya memberikan teman-teman sebagai supplemental information. Semua keputusan jual beli ada di tangan teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, media Amerika ini kelihatannya sedang menebar fear di mana-mana ya. Karena mereka berulang-ulang itu di media memberikan peringatan tentang potensi resiko seberapa besar jika Amerika gagal bayar. Nah, teman-teman harus tahu ya, kalau teman-teman apalagi yang baru terjun ke market, baru mulai baca berita tentang Amerika. Amerika itu sudah sering ya terkena debt ceiling, artinya udah mendekati batas ambang gagal bayar. Tetapi setiap tahunnya apa yang terjadi, mereka menaikin plafonnya ya, dan itu sudah terjadi secara bertahun-tahun. Nah, di tahun yang kali ini mereka secara media ini menggemparkan atau memberikan fear yang cukup besar ya. Bagaimana kalau US ini di bulan Juni ya, sebentar lagi gagal bayar, dampaknya seperti apa? Luar biasa sekali ya. Tetapi memang kalau sampai US itu gagal bayar, itu dampaknya akan sangat besar di berbagai negara. Karena banyak sekali hutang yang dilakukan oleh antar US dan juga dengan negara lainnya. Tapi teman-teman perlu lihat graf yang satu ini ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan setiap kali US itu mencapai debt ceiling, biasanya hutang plafon itu dinaikkan. Dan ini sudah terjadi bertahun-tahun seperti graf yang satu ini. Tetapi nih teman-teman, seumpamanya kalau memang terjadi gagal bayar nih di US untuk Juni yang akan datang ini, maka apa yang akan terjadi? Peganglah gold. Karena gold yang akan mengalami penaikan yang mungkin eksepsional ya. Karena kalau US sampai gagal bayar, semua orang itu akan mencari safe haven. Dan safe haven satu-satunya yang sekarang orang percaya adalah gold. Atau mungkin untuk teman-teman yang lebih millennials ataupun Gen Z lebih suka dengan Bitcoin. Tapi teman-teman, kali ini saya merasa fear-nya ini agak berlebihan dan agak dibuat-buat. Sehingga apa? Jika nanti mendekati bulan Juni itu ada terjadi koreksi massal atau big correction di US ataupun di saham-saham secara global, itu menjadi big opportunity buat teman-teman enter the market. Jadi buat yang teman-teman sudah menunggu market cukup panjang ya, wait and see, cash sudah mulai tebal, itu nanti kalau ada fear berlebihan sebelum di bulan Juni dan ada koreksi yang cukup dalam, I think that's the best time to enter the market. Jadi teman-teman, ini biasa yang dilakukan oleh para media ya, titipan bandar ini memberikan fear-fear yang berlebihan. Jadi pada saat terjadi panic selling sekejap, itu retail banyak akan kehilangan barang. Disitulah big player akan re-enter the market dan mereka mendapatkan banyak barang murah. Jadi make sure teman-teman yang sudah lama wait and see, jangan sampai teman-teman terlewatkan kesempatan emas seperti ini. Dan teman-teman yang kepingin nih mendapatkan cuan lebih banyak lagi di dalam saham ya, belum tahu nih harus belajar di mana, teman-teman bisa join ke komunitas AJ Invest, bisa langsung hubungi Telegram ya di AJ Invest Admin, ataupun teman-teman bisa follow Instagram kami di ajinvest.official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan membahas seputar AI lagi ya. Di mana untuk para pekerja, saya ingin menghimbau supaya teman-teman mengupgrade skill teman-teman sekalian. Kenapa? Karena kalau teman-teman tidak utilize AI atau mempermanfaatkan AI demi pekerjaan Anda, maka Anda akan tergantikan oleh AI. Maksudnya apa? Coba teman-teman pelajari yang satu ini. Jika teman-teman adalah seorang presenter,
Sekarang AI telah bisa menggantikan presenter. Kenapa? Mereka ada fisik wujud avatarnya dan mereka bisa mengeluarkan suara seperti manusia. Oke, jadi teman-teman sebagai presenter itu bisa tergantikan. Dan AI itu nggak bisa panik, nggak bisa grogi ya. Manusia itu bisa. Sehingga AI itu bisa lebih sempurna istilahnya saat menjadi presenter berita. Kedua, voice over. Dimana kalau teman-teman mempunyai skill voice over, sekarang juga bisa berpotensi digantikan oleh AI. Karena AI bisa menyerupai banyak suara sekarang. Jika teman-teman lihat ada banyak opsi suara A, B, sampai Z. Dan teman-teman, jika AI semakin sempurna 3-5 tahun lagi, maka teman-teman skill yang voice over ini bisa saja tergantikan. Selanjutnya ada edit video nih teman-teman. Kita sekarang lihat ya di freelance ataupun banyak pekerja swasta yang jago nih edit video dan seterusnya. Tetapi perlahan-lahan sekarang AI sudah bisa melakukan edit video hanya menggunakan teks atau bahkan mereka bisa menggabungkan video dengan baik. Mungkin sekarang memang masih tahap awal ya karena baru-baru saja AI dibikin untuk mengedit video. Tapi kalau ini terus di-upgrade AI-nya selama beberapa tahun ke depan dan mereka bisa edit lebih jago dibanding manusia, maka pekerjaan mengedit video ini sudah tidak ada value lagi karena AI bisa langsung memprosesnya dengan cepat dan hasilnya sangat memuaskan. Lanjut nih teman-teman, menggambar. Teman-teman pernah lihat nggak orang-orang yang melakukan graphic design itu dibayar cukup mahal untuk menghasilkan gambar yang luar biasa. Tetapi teman-teman kalau belajar sekarang di Google aja deh, itu hasil gambar graphic design oleh AI sangat-sangat baik dan ini umur AI baru 1 tahunan. Bayangin kalau dalam waktu 3, 5, 10 tahun kemudian hasil yang bisa digambarkan oleh AI itu akan jauh lebih sempurna lagi. Nah jadi teman-teman kalau teman-teman tidak upgrade diri dan terus hanya melakukan hal apa yang teman-teman lakukan, lama-kelamaan akan tergantikan oleh AI karena AI itu terus bertumbuh seiring waktu berjalan. Teman-teman selanjutnya juga membuat video berdasarkan narasi. Nah sebelumnya teman-teman kan mengedit video ABC di stitch atau digabung menjadi satu. Ini ada AI yang bisa membuat sebuah video hanya dengan narasi. Artinya apa? Teman-teman kalau punya ide apapun dan teman-teman tulis dalam bentuk kalimat, itu bisa diciptakan AI video yang serupa dengan deskripsi teman-teman. Kebayang nggak AI bisa membayangin apa yang teman-teman inginkan hanya dengan kata-kata? AI sudah sampai selevel ini loh di tahun 2023. Dan teman-teman bikin itinerary jalan-jalan. Bahkan seperti AI yang paling umum, ChatGPT, sudah bisa merencanakan itinerary buat keluarga teman-teman. Jadi yang dulunya kita gunakan tour untuk mencari tahu itinerary apa yang menarik, sekarang teman-teman tinggal pakai ChatGPT, ketik nih, kita mau pergi ke kota apa, berapa hari, kepingin apa, seleranya makan apa, dan suka ngapain, misal foto-foto, itu semua teman-teman masukin di ChatGPT, langsung keluar. Dan teman-teman bisa mendapatkan itinerary yang baik hanya menggunakan AI. Berikutnya desain baju, teman-teman. Bahkan desainer-desainer yang mendapatkan uang begitu luar biasa banyak, sampai kaya raya, karena mendesain fashion, sekarang bisa digantikan oleh AI. AI sudah mempelajari fashion manusia dan mereka bisa menciptakan baju-baju yang disukai oleh manusia. Luar biasa ya AI ini. Mengajar, apalagi mengajar ini sudah umum ya, di mana-mana orang belajar itu melewati guru dan media. Sekarang AI bisa mengajar orang lain, apalagi general knowledge. AI itu sangat bagus saat menjelaskan tentang general knowledge. Dan teman-teman, AI juga bisa digunakan untuk mengawasi AI lainnya. Jadi bayangin ya, AI dipakai untuk memonitor AI lain. Sepertinya AI ini bisa merangkap apa saja ya. Jadi saya ingin mengingatkan kepada para pekerja ya, untuk merealize bahwa kita memasuki era AI ini bisa berpotensi mereplace pekerjaan kita. Mungkin untuk tahun ini tidak, masih terlalu dini. Tetapi tahun yang akan datang, mungkin 5 tahun yang akan datang, AI itu akan semakin pintar. Ya, hasil mereka akan semakin baik. Dan kalau skill teman-teman tidak bertumbuh, siap-siap teman-teman akan terancam oleh skill AI. Oke, selanjutnya coba kita pelajari hasil karya AI. Contohnya seperti presenter. Yang di depan ini manusia asli ya. Dan di belakang itu adalah AI. Jadi AI-nya itu mempelajari wujud fisik manusia asli dan bahkan suaranya pun direkam dan pengejaannya semua juga dihafal sehingga menjadilah avatar yang di belakang. Dan kalau kita lihat secara sekilas itu hampir persis ya, dengan suara yang sama, dengan cara pengejaan yang sama. Dan kalau AI sudah bisa seperti itu di tahun ini, kebayang nggak beberapa tahun lagi akan seperti apa? Dan pekerjaan para presenter TV akan seperti apa nih kalau semuanya mulai menggunakan AI? Selanjutnya teman-teman, bahkan seperti gambar ilustrasi, AI bisa menggambarkan seperti Pak Jokowi ini menjadi anak kecil, kira-kira seperti apa. Dan ini kan membutuh visualisasi yang cukup tinggi dan AI mampu melakukan hal itu. Selanjutnya teman-teman adalah fashion yang seperti tadi saya jelaskan bahwa AI bisa mendesainkan baju yang dimana seleranya itu sesuai dengan keinginan banyak manusia lain dan manusia lain sudah mulai merasa hasil dari desain AI itu ternyata cukup bagus. Artinya perlahan-lahan ini banyak pekerjaan mulai digantikan oleh AI dan kalau AI semakin sempurna
akan ada perubahan yang besar-besaran menurut saya. Dan teman-teman, untuk sebagai penutup, yaitu Hyundai juga telah melakukan inovasi terbaru di mobil ya. Setelah sekian lama cara kerja mobil itu yang kita tahu ya 4 roda, di depannya belok seperti itu ya. Sekarang diubah oleh Hyundai menjadi seperti ini. Coba kita lihat video yang satu ini. Nah teman-teman, kebayang nggak sekarang mau nyetir itu sudah nggak perlu pusing ya. Kalau teman-teman yang susah nih paralel parking, tinggal belok nih bannya, bisa langsung masuk. Jadi yang dulunya orang itu bisa jago paralel parking, sekarang itu bukan sebuah hal yang luar biasa karena mobilnya sudah membantu manusia untuk masuk dengan cara yang gampang, bannya diputar. Lalu teman-teman, kalau sekarang terintegrasi lagi dengan AI, bisa jalan sendiri, bisa nyetir seperti itu, supir juga tidak akan terlalu dibutuhkan lagi karena mobil sudah bisa berjalan tanpa adanya supir. Teman-teman bisa mulai melihat kan tren AI ini seperti apa? Saya juga tidak bisa ngebayang lagi nih 10-20 tahun yang akan datang, civilization manusia ini sudah akan berubah seperti apa? Karena ingat, pada saat atomic bomb dibuat, itu manusia sebelumnya nggak ngerti mass destruction, tapi pada saat atom jatuh di negara Jepang, itu orang mulai membuat nuklir di mana-mana dan sekali perang itu akan sangat mengerikan. Makanya setiap kali ada penemuan yang luar biasa seperti contoh internet, biasanya civilization terjadi revolusionary besar-besaran. Dan menurut saya penemuan AI ini adalah salah satu yang akan merevolusionary humanity. Oke teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu. Jika teman-teman suka dengan video Edge Invest dan terus mendapatkan benefit dengan menonton video-video Edge Invest, pastikan teman-teman subscribe channel ini dan tekan tombol like-nya. Pastikan juga teman-teman share ke teman-teman lainnya supaya semuanya bisa mendapatkan manfaat yang sama. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.